Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Sahabat semuanya, saya akan menyampaikan bagaimana caranya supaya induk segera bunting kembali setelah melahirkan, sahabat semuanya. Karena yang kita harapkan pada breeding salah satunya adalah sapi setelah melahirkan segera birahi dan bisa bunting lagi, sehingga jarak antar beranaknya menjadi lebih pendek, sahabat semuanya. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi bunting setelah melahirkan atau jarak antar kelahirannya ini? Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh? Yang pertama adalah kelahiran normal atau distokia. Apabila kelahiran normal, kemudian risikonya seperti apa? Terjadi kelahiran yang distokia yang kesulitan melahirkan, itu juga akan berpengaruh pada bunting kembali setelah melahirkan. Kemudian plasenta atau ari-ari ini keluarnya normal atau tidak normal. Tidak normal namanya retensi plasenta, di mana retensi plasenta atau ari-ari yang keluar tidak normal ini biasanya efeknya akan menimbulkan days open atau waktu kosong setelah melahirkan hingga dia birahi sampai bunting itu cukup lama. Kemudian nutrisi sebelum dan setelah melahirkan ini sangat penting, sahabat semuanya, karena pada saat melahirkan sendiri itu sapi butuh untuk recovery dirinya, kebutuhan hidupnya, memproduksi susu untuk menghidupi anaknya, kemudian untuk dirinya sendiri, kemudian untuk reproduksinya si sapi, ada masa purpurium dan segala macam namanya. Kemudian di beberapa penelitian di luar negeri yang punya 4 musim, itu musim dingin dan musim gugur ini juga berpengaruh pada kepentingan setelah melahirkan. Biasanya inseminasi yang dilakukan pada musim-musim kemarau itu justru malah angka kepentingannya lebih tinggi. Kemudian waktu kosong, dari jarak antara melahirkan dan dilakukan IB setelah melahirkan itu seberapa jauh. Ketika jaraknya lebih kecil, namanya 1 bulan atau 1 siklus dikawinkan, itu angka kemungkinan buntingnya jauh lebih besar dibandingkan nanti ketika memang sapi setelah melahirkan tidak mengalami birahi selama beberapa bulan, sahabat semuanya. Nah, kemudian gangguan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan. Ada sapi-sapi yang memang sebelum melahirkan sudah bermasalah dengan kondisi kesehatannya, dengan kondisi tubuhnya, dan seperti itu dipastikan nanti setelah melahirkan juga akan mengalami kendala-kendala gangguan metabolis, dan ini akan berpengaruh pada sulitnya kepentingan setelah melahirkan. Kemudian produksi susu, sahabat semuanya, di negara-negara maju ini tidak berpengaruh nyata, bahkan sapi-sapi yang produksi tinggi itu juga reproduksinya bagus, karena produksi tinggi identik dengan nutrisi yang baik, yang bagus, sehingga cukup juga untuk reproduksi. Tetapi pada beberapa peternakan yang memang manajemennya masih kurang maksimal, produksi susu yang tinggi ini justru malah berakibat beberapa kendala-kendala di kepentingan seperti nimfomania atau dikawinkan birahi panjang, kemudian atau mungkin anestrus atau tidak minta kawin, sahabat semuanya. Nah, sahabat, ini jadi setelah sapi 280 hari bunting ini kita taruh di kandang namanya maternity barn, kita awasi, kita amati, sediakan kandang kering, bersih dan nyaman. Tanda-tandanya jelas ketika mau melahirkan, susu ambingnya sudah membesar, bagian belakangnya sudah kendor atau nyengklongi, kemudian muncul sebenarnya lendir-lendir bening itu lebih banyak daripada ketika birahi. Nah, begitu melahirkan seperti video sebelumnya, fase kelahiran yaitu adalah fase keluar air ketuban, kedua fase keluar dari keluarnya pedet, yang ketiga adalah fase keluarnya ari-ari. Jadi keluarnya ari-ari termasuk dalam fase kelahiran, sahabat semuanya. Nah, pertolongan kelahiran juga menjadi catatan, karena ada tangan-tangan kita masuk ke sini harus bersih, tangannya harus steril, sehingga ketika melakukan pertolongan sampai masuk ke dalam, eksplorasi ke dalam vaginanya atau ke uterusnya, itu tidak sampai menyebabkan infeksi pada rahim, sahabat semuanya. Nah, ini harus dicatat. Sapi-sapi yang ada distokia seperti ini nanti akan dicek beberapa bulan setelah melahirkan bagaimana kondisi
uterusnya apakah kembali secara normal atau belum. Nah seperti ini. Nah ini setelah melahirkan, ini kita lihat pantau harus plasentanya sudah harus keluar, ari-ari harus keluar maksimal 12 jam setelah pedet dilahirkan, dan itu harus diawasi sahabat semuanya, karena kalau tidak diawasi, jika memang tidak segera keluar, harus lakukan pertolongan keluarkan plasentanya semaksimal mungkin. Kalau tidak dilakukan pengeluaran nanti akan berbahaya. Nah ini targetnya ketika memang induknya bagus, gemuk, nutrisinya cukup, maka pedetnya akan bisa cepat segera cukup. Ingat bahwa indukan itu dikatakan sebagai pabrik sapi sahabat semuanya, sehingga harus benar-benar dirawat dengan baik, dengan makan yang baik. Nah ini di peternak di Jawa, kemudian di Sumatera, dengan pakan-pakan tambahan dan segala macamnya. Nah hati-hati dengan BCS jelek setelah melahirkan, kondisi jelek setelah melahirkan, kondisi body condition skornya kurang dari 2,5, itu juga potensi produksi susunya tidak tinggi, artinya nutrisi yang ke dalam tubuhnya kurang, reproduksinya juga akan melambat. Nanti birahi selanjutnya setelah melahirkan atau bunting kembali setelah melahirkan ini akan panjang, bisa jadi 6 bulan, 8 bulan, anaknya sudah gede, sudah kelas 1 SD itu induknya belum kawin lagi atau belum bunting lagi. Nah kemudian pakan harus diperhatikan juga, induk setelah melahirkan itu tidak boleh hanya dikasih pakan jerami, karena dia butuh untuk kebutuhan dirinya sendiri dan juga untuk berproduksi susu untuk pedetnya sahabat semuanya. Nah harus tercukupi. Kalau ini hanya cukup untuk induknya ketika dia belum melahirkan, maka beli tambahan, pakan tambahan, bisa konsentrat ataupun dedak atau yang lainnya sahabat semuanya. Nah perlakukan secara intensif, cukupkan BCS-nya diperbaiki supaya involusi uterusnya atau rahimnya, masa nifasnya cepat selesai sehingga segera minta kawin. Nah ini kondisi-kondisi di sekitar kita di musim-musim kemarau, di mana sapi suplai nutrisinya hanya cukup untuk bertahan hidup atau kebutuhan pokoknya saja. Nah akan mengganggu ke reproduksi si sapi. Nah ini contoh yang cukup bagus, rumputnya masih hijau, kondisi tubuhnya ideal untuk persiapan bunting kembali. Ini juga sama, rumputnya cukup, dipelihara secara koloni, dan BCS-nya bagus, siap untuk dilakukan perkawinan. Nah sahabat semuanya, untuk kembali mengingat bahwa tanda-tanda birahi itu ada 3A, abang abu hangat atau kemerahan, bengkak, kemudian hangat. Tanda yang pertama kali ketika memang awal gejala birahi adalah menaiki sapi lain kalau dilepas. Agresif itu adalah tanda yang pertama pada saat awal birahi. Kemudian kalau sudah diam ketika dinaiki sapi lain atau sudah mulai anteng, itu sebenarnya adalah di masa akhir birahi, di mana disitulah tempat yang waktu yang tepat kita untuk mengawinkan si sapi. Nah kalau gelisah, kemudian bengak-bengok, itu masih di awal-awal tanda birahi. Nah yang kita harus pahami ini adalah bagaimana lendir birahi, karena hampir 60% rata-rata sapi yang birahi ada di malam hari. Jadi kalau malam hari tidak dilakukan pengamatan birahi, maka hampir 60% sapi itu juga akan menyebabkan gangguan reproduksi. Kita lihat salah satunya ketika pagi hari pada kandang-kandang tambat, maka kita bisa lihat salah satunya keluarnya lendir di seperti ini, bening, bisa menempel di lantainya atau menempel di ekor-ekornya atau di bagian paha belakangnya. Itu sebagai tanda bahwa semalam sapinya birahi, maka IB-nya dilakukan pada pagi hari. Nah pada sapi perah juga seperti ini, di karpet yang bersih, ketika pagi membersihkan harus kita cek satu-satu. Oh berarti sapi ini adalah posisinya birahi, malam dia birahi, maka pagi ini kita kawinkan. Atau ketika siang hari kita cek ternyata juga ada seperti ini, artinya dia pagi sudah mulai birahi, maka sorenya kita kawinkan. Nah sahabat semuanya, ini adalah tipikal lendir yang bagus ketika menunjukkan birahinya sangat bagus. Lendirnya jernih, bening, panjang seperti ini, pekat, sehingga ini fase puncaknya birahi sahabat semuanya. Nah gangguan-gangguan kebuntingan, ada keguguran dan segala macamnya. Nah ini gangguan berikutnya, prolaps uterus. Ini artinya adalah rahim dari si induk ketika melahirkan, sesudah pedetnya keluar, nah rahimnya ini keluar semuanya. Ini namanya prolaps uterus yang total. Ada juga prolaps vagina dan segala macamnya. Ini artinya ketika rahim keluar bersangkutan dengan berhubungan
langsung atau kontak langsung dengan lantai, maka ini akan cukup banyak potensi menyebabkan infeksi sahabat semuanya. Sehingga kalau tidak dilakukan pembersihan, kita tidak lakukan dengan baik, maka diyakinkan setelah melahirkan akan terjadi masalah-masalah berikutnya, yaitu endometritis atau metritis, adanya keradangan-keradangan, ada infeksi pada uterus ataupun pada saluran peranakan sahabat semuanya. Nah, ini juga sama, kalau ari-arinya ternyata tidak keluar atau pembersihan ari-arinya tidak sempurna, ini bisa menyebabkan infeksi akut. Jadi benar-benar sisa-sisa darah yang ada di dalam rahim ini akan menjadi infeksi yang sangat akut sehingga terjadi kematian pada si indukan sahabat semuanya, maka perlu dilakukan pertolongan. Nah, ini kita lihat tipe-tipenya. Ini lendir-lendir infeksi, bahwa dia dulu ketika melahirkan pernah terjadi infeksi, ini lendir infeksi. Kemudian ini juga tipe-tipe lendir infeksi menandakan dia masih endometritis, baunya kadang menyengat sampai beberapa hari. Kalau di sapi pernah nempel-nempel di lantai, nempel-nempel di ekor, ini beberapa hari masih bau nanti. Ini efek salah satunya dari plasenta yang tidak keluar. Nah, masalah berikutnya juga ada hal-hal yang terkait dengan birahi atau metastasis bleeding perdarahan setelah kawin. Ini juga agak susah menyebabkan kebuntingan sahabat semuanya. Nah, efek-efek tadi ketika dia prolap, ketika dia retensi plasenta atau plasenta tidak keluar, ari-ari tidak keluar, jika tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi biometra. Ini keluarnya nanah seperti ini dari saluran peranakan. Maka kalau sudah seperti ini harus kita lakukan treatment. Bagaimana caranya? Kita masukkan dengan iodin povidon, dengan antibiotik dan segala macamnya. Kalau seperti ini dibiarkan, maka sapi sepanjang masih mengeluarkan seperti ini tidak akan menunjukkan gejala birahi sahabat semuanya. Nah, pentingnya pemberian vitamin E selain tadi perbaikan pakan, pencukupan pakan, vitamin E ini juga membantu untuk kesuburan, sehingga sapi-sapi melahirkan sebaiknya diberikan salah satunya vitamin ADE. Kemudian setelah melahirkan juga beri obat cacing segera, supaya ketika dia mau bunting kembali, sudah kawin, kemudian bunting, tidak ada cacingan lagi, sudah bersih. Kemudian pemberian mineral juga sangat membantu untuk kelancaran reproduksi dan kebutuhan tubuh secara umum sahabat semuanya. Kalau sudah seperti itu mentok, belum terjadi birahi dalam waktu 3 bulan contohnya, atau setelah lebih dari 3 bulan tidak birahi, maka perlu pemberian hormonal seperti GnRH dan segala macamnya sahabat semuanya. Nah, pada kasus-kasus tadi yang infeksi, baik retensi plasenta, kemudian biometra atau mungkin metritis endometritis, maka sebaiknya itu ada catatan. Setelah melahirkan, ketika ada tanda-tanda tadi, pertama distokia, retensi plasenta, kemudian ada tanda-tanda metritis endometritis, biometra, itu sebaiknya sebulan setelah melahirkan itu langsung dicek involusi uterusnya, apakah uterusnya sudah kembali ke ukuran semula, apakah masih terjadi keradangan atau masih terjadi lendir infeksi. Kalau memang masih terjadi pemeriksaan itu, maka dilakukan segera pemberian iodin povidon. Iodin povidon ini sebagai antiseptik untuk membunuh bakteri-bakteri yang masih ada di dalam rahim tersebut, untuk membersihkan sebenarnya sahabat semuanya. Nah, ini penting dilakukan supaya sapi-sapi setelah melahirkan ketika terjadi infeksi akan segera birahi kembali dan bunting lagi sahabat semuanya. Nah, pemberiannya sesuaikan dengan ukuran dari uterusnya. Ini dilakukan dengan stilet plastik sheetnya dan inseminasi buatan, kemudian dimasukkan iodin povidon 1%. Nah, yang terutama untuk sapi-sapi setelah melahirkan juga pastikan bahwa birahinya akan teramati dengan baik, dengan kandang yang bersih, dengan kandang yang terang, penerangannya cukup, maka terlihat baik bahwa sapi-sapi menunjukkan birahi, ekspresi birahi yang baik. Itu sangat mendukung kebuntingan sapi setelah melahirkan, sehingga tercapai tujuan 1 tahun 1 ekor petet. Nah, kalau sudah melihat petet sebanyak ini, maka kita akan sangat senang, artinya program breeding kita berhasil dengan baik.
Nah, sahabat semuanya, mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan manfaat untuk viewer semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankannya satu persatu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.